Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pemirsa, lagi-lagi akademisi turun gunung menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi hukum dan demokrasi hari ini. Salah satu aksi yang diserukan dalam gerakan kampus menggugat di Universitas Gadjah Mada adalah membentuk pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat dinilai penting manakala lembaga negara tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar hukum dan etika di negeri ini. Mengapa gerakan kampus menggugat muncul lagi dan apakah kali ini akan membuahkan hasil yang diharapkan? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Pak Rimawan Pradiptyo. Pak Rimawan, kami perlu mengetahui dulu nih apa sebetulnya latar belakang dari gerakan kampus menggugat yang dimunculkan lagi oleh UGM. Kemarin juga ada wakil rektor dan sejumlah guru besar dari UGM sampai harus turun gunung. Apa latar belakangnya, Pak? Terima kasih. Kembali sebenarnya ini adalah seperti kami jelaskan, ini adalah gerakan moral. Jadi gerakan moral dari para akademisi yang kami prihatin ya dengan situasi yang terjadi, baik itu perburukan di level kelembagaan formal sejak 5 tahun yang lalu ditandai dengan revisi undang-undang KPK pada saat itu, dan terjadi demikian cepat, hanya 2 minggu 3 minggu kalau nggak salah. Dan sekarang kita bisa melihat hasilnya KPK seperti apa. Dan yang kemudian yang lebih menarik lagi, itu yang lebih menjadi prihatin lagi, itu adalah masalah kelembagaan informal, yaitu adalah masalah pelanggaran etika, norma, dan lain sebagainya. Ini yang concern kami, karena dalam berbangsa dan bernegara perlu dilihat bahwa tidak ada negara yang akan menjadi negara yang makmur kalau kemudian aspek kelembagaannya lemah, baik itu kelembagaan formal ataupun informal. Dan ini riset di bidang ekonomi sudah banyak menjelaskan terkait dengan hal ini, dan itu sebenarnya yang mendasari, salah satunya adalah yang mendasari rekan-rekan untuk bergerak kembali untuk mengingatkan kepada para elit, terutama para elit politik. Yang kami bisa lakukan adalah gerakan moral, karena itu adalah ranah kami, bidang kami, dan di mana kami harus menyuarakan kebenaran adalah kebenaran. Baik. Mungkin itu. Oke. Pak Rimawan, gerakan seperti ini kan sudah pernah dilakukan sebelum pemilu ya Pak, dan sekarang dilakukan lagi pasca pemilu. Kalau dilihat dari hasilnya ketika sebelum pemilu itu dilakukan gerakan semacam ini, ternyata kan tidak terlalu ada perubahan yang bisa kita lihat dari bagaimana cara berdemokrasi kita hari ini. Bahkan dugaan-dugaan kecurangan pemilu malahan semakin banyak terdengar. Jadi apa sebetulnya ekspektasi dari memunculkan lagi gerakan serupa? Apakah masih yakin, optimistis bahwa gerakan ini bisa didengar oleh kekuasaan, oleh pemerintah? Harus dilihat dari perspektif yang lebih luas ya, Mbak. Jadi begini, kami akademisi ini mengemban amanah konstitusi. 2 amanah konstitusi yang berat. Yang pertama itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kedua itu adalah membangun peradaban. Pertanyaannya adalah, peradaban seperti apa yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita? Jadi pertanyaannya bukan masalah berhasil atau tidak berhasil, tetapi kemudian pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan. Kalau kami mendiamkan semua ini, maka yang terjadi adalah seolah-olah semuanya itu benar. Nah, ini akan menjadi masalah, karena posisi kami adalah kami harus menyuarakan apa yang sesuai dengan teori ataupun juga sesuai dengan hasil riset yang kami lakukan, ya. Apa yang kami dalami dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, sehingga dari pola ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, bisa dilihat dari ilmu hukum, bisa dilihat dari ilmu ekonomi, bisa dilihat dari sosiologi, bahkan Prof. Kuncoro itu melihat dari sisi psikologi misalkan. Nah, ini yang menarik untuk kemudian melihat, kami jelaskan kepada masyarakat di mana sih posisi kita, gitu. Pertanyaannya adalah, apa benar ini yang ingin kita, hal-hal seperti ini, pelanggaran seperti ini yang ingin kita wariskan kepada generasi ke depan. Dan kami melihat siapapun presidennya nanti, baik yang 2004, 2009 ataupun juga selanjutnya, itu menghadapi masalah yang sangat berat, yaitu adalah beban untuk mengembalikan aspek kelembagaan ini ke rel semula. Karena tadi seperti kami katakan tadi ya, tidak ada satu negara menjadi negara maju kalau sistem kelembagaannya itu compang-camping, baik itu kelembagaan formal maupun informal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga bangsa ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ngeri-ngeri sedap kita mendengarnya. UGM turun gunung dan bakal membentuk pengadilan rakyat. Kita tahu sejarah masa lalu, bagaimana di tahun 97-98 dari UGM lah, kalau kita tidak keliru, bergulirnya reformasi. Sehingga tumbang Orde Baru, muncul reformasi yang merupakan cita-cita rakyat untuk mengusir KKN dari bumi persada ini, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebab itulah benalu bangsa dan negara ini yang sangat menyengsarakan rakyat. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, KKN benar-benar bagaikan benalu bangsa yang dipupuk oleh rezim Orde Baru waktu itu. Akibat KKN ini, pemilu tidak lebih dari hanya sekedar formalitas. Penuh dengan kecurangan, demokrasi dikekang. Hukum jauh dari keadilan. Sekarang kembali tampak kampus UGM bergerak. Dan tentu saja gerakan dari kampus UGM ini disahuti oleh kampus-kampus yang lain di Indonesia, termasuk UI, UNPAD, UNHAS, UNAN, USU, dan kampus-kampus lainnya di negeri ini. Sahabat BN, apa artinya ini? Sudah seharusnya tentunya rezim ini mau mengevaluasi diri, mau mengoreksi diri, mau menyadari bahwa rakyat sekarang ini merasa kondisi negara sekarang ini tidak dalam baik-baik saja. Terutama jika dilihat dari sisi demokrasi. Di samping dari sisi hukum dan keadilan. Termasuk juga dari sisi ekonomi. Pemilu 2024 ini, apapun alasannya, rakyat tampaknya melihat penuh dengan dugaan kecurangan. Dan nyaris pemilu kali ini hanya sebatas formalitas belaka. Sahabat BN, tentu saja kita berharap ada semacam kesadaran dari rezim ini untuk melihat kondisi apa yang sedang terjadi di negeri ini sekarang. Dan apabila terlambat hal ini disadari, yang kita khawatirkan tentu adalah terlalu mahal nanti kos yang harus dibayar oleh negara ini untuk melangkah ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.